Paulina Fuel dan NIM 85934382 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, yang pertama itu tentang ontologi. Nah, ontologi ini dia berkaitan tentang apa yang dikaji oleh ilmu. Dengan kata lain, ontologi ini dia berkaitan dengan keberadaan sesuatu. Nah, misalnya dalam ilmu biologi, objek kajiannya itu adalah makhluk hidup. Nah, ontologi membantu kita memahami apa yang sebenarnya ada dan apa yang menjadi objek ilmu tersebut. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki arah yang jelas dan tidak tahu apa yang harus dipelajari. Nah, dalam ontologi ini juga membahas tentang apa yang kita kaji. Nah, tadi dalam ilmu biologi itu misalnya ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini apa yang kita kaji? Apa yang kita kaji? Yang dikaji. Nah, kita kasih dalam kurung apa? Apa yang dikaji? Berarti kita harus bisa membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh. Nah, ini mencakup metode, cara berpikir, serta proses untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, kita tulis di sini bagaimana ilmu diperoleh. Bagaimana ilmu diperoleh. Nah, kita garis bawahi bagaimana. Misalnya dalam observasi, eksperimen, atau penelitian ilmiah. Nah, epistemologi juga menjawab bagaimana kebenaran tersebut dan bagaimana cara menguji kebenaran tersebut. Nah, dengan epistemologi, ilmu menjadi sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan ilmu, tujuan, dan manfaat dari objek ilmu tersebut. Nah, misalnya yang pertama ini kan apa yang dikaji. Terus yang kedua ini langkah-langkah. Berarti yang ketiga ini aksiologi berkaitan dengan manfaat yang dikaji dalam kajian ilmu yang pertama dan yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan tujuan, kita tulis di sini tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan itu manfaatnya yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, misalnya tadi itu kan ada dalam ilmu biologi itu ada makhluk hidup, itu ada manusia, tumbuhan, dan binatang. Nah, tumbuhan ini dia manfaatnya sebagai apa? Hewan manfaatnya sebagai apa? Selanjutnya manusia juga dia bermanfaat sebagai apa? Nah, misalnya dalam ilmu lain itu ilmu teknologi itu seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan malah digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, ketiganya menjadi ilmu dasar dalam filsafat ilmu, sehingga ilmu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang apakah ketiga ilmu tersebut berkaitan? Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat-sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena ontologi ini mempelajari tentang apa yang dikaji. Sedangkan epistemologi mempelajari tentang bagaimana ilmu diperoleh atau bagaimana menemukan ilmu tersebut. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Nah, aksiologi ini dia mempelajari tujuan dari ilmu kajian objek tersebut, tujuan atau manfaatnya yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Halo, perkenalkan nama saya Ananta Ordina Fuel dan NIM 85934382 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, yang pertama itu tentang ontologi. Nah, ontologi ini dia berkaitan tentang apa yang dikaji oleh ilmu. Dengan kata lain, ontologi ini dia berkaitan dengan keberadaan sesuatu. Nah, misalnya dalam ilmu biologi, objek kajiannya itu adalah makhluk hidup. Nah, ontologi membantu kita memahami apa yang sebenarnya ada dan apa yang menjadi objek ilmu tersebut. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki arah yang jelas dan tidak tahu apa yang harus dipelajari. Nah, dalam ontologi ini juga membahas tentang apa yang kita kaji. Nah, tadi dalam ilmu biologi itu misalnya ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini apa yang kita kaji? Apa yang kita kaji? Yang dikaji. Nah, kita kasih dalam kurung apa yang dikaji. Berarti kita harus bisa membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh. Nah, ini mencakup metode, cara berpikir, serta proses untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, kita tulis di sini bagaimana ilmu diperoleh. Bagaimana ilmu diperoleh. Nah, kita garis bawahi bagaimana. Misalnya dalam observasi, eksperimen, atau penelitian ilmiah. Nah, epistemologi juga menjawab bagaimana kebenaran tersebut dan bagaimana cara menguji kebenaran tersebut. Nah, dengan epistemologi, ilmu menjadi sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan ilmu, tujuan, dan manfaat dari objek ilmu tersebut. Nah, misalnya yang pertama ini kan apa yang dikaji. Terus yang kedua ini langkah-langkah. Berarti yang ketiga ini aksiologi berkaitan dengan manfaat yang dikaji dalam kajian ilmu yang pertama dan yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan tujuan, kita tulis di sini tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan itu manfaatnya yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, misalnya tadi itu kan ada dalam ilmu biologi itu ada makhluk hidup, itu ada manusia, tumbuhan, dan binatang. Nah, tumbuhan ini dia manfaatnya sebagai apa? Hewan manfaatnya sebagai apa? Selanjutnya manusia juga dia bermanfaat sebagai apa? Nah, misalnya dalam ilmu lain itu ilmu teknologi itu seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan malah digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, ketiganya menjadi ilmu dasar dalam filsafat ilmu, sehingga ilmu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang apakah ketiga ilmu tersebut berkaitan? Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat-sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena ontologi ini mempelajari tentang apa yang dikaji. Sedangkan epistemologi mempelajari tentang bagaimana ilmu diperoleh atau bagaimana menemukan ilmu tersebut. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Nah, aksiologi ini dia mempelajari tujuan dari ilmu kajian objek tersebut, tujuan atau manfaatnya yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.